Ya. Baiklah, perkenalkan nama saya Tony Genslian, merupakan salah satu fasilitator pelajar penggerak Merah Putih Angkatan 2 dengan nomor kepesertaan 008. Pada hari ini kembali saya melakukan sosialisasi yaitu yang berjudul pendidikan bermutu untuk semua. Sebelum itu, marilah kita saksikan video berikut. Harapan saya program revitalisasi ini ke depan terus dilanjutkan agar tercipta sarana pendidikan yang memadai sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Program afirmasi ini tetap dilanjutkan sampai semua guru di Indonesia memiliki kualifikasi S1. Seluruh siswa di Indonesia perlu mencoba belajar menggunakan papan interaktif karena saya merasa lebih terbantu saat menggunakan papan interaktif tersebut dan suasana belajar menjadi lebih menyenangkan. Mari kita bersama-sama senantiasa bekerja sama, bergotong royong, bahu-membahu, mewujudkan pendidikan yang bermutu untuk semua. Baiklah, setelah kita menyaksikan video singkat tersebut, video tersebut merupakan salah satu program Kementerian Dasar dan Menengah yaitu pemerataan pendidikan di setiap daerah. Mungkin teman-teman bertanya, apa sih itu pendidikan bermutu? Pendidikan bermutu adalah proses pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi, karakter, dan kemampuan peserta didik. Pendidikan ini memastikan pengalaman belajar berlangsung interaktif, relevan, efektif, serta dapat diakses secara adil oleh seluruh siswa. Jadi dalam pengertian ini menunjukkan bahwasanya pendidikan ini adalah kesempatan bagi kita semua, bukan hanya orang-orang tertentu, bukan hanya kaum-kaum pejabat, kaum-kaum konglomerat, ataupun orang yang ekonominya di atas. Namun orang-orang yang ekonominya buruk dan lain sebagainya memiliki kesempatan untuk bersekolah. Lalu apa sih tujuan program pendidikan bermutu? Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas guru, memperbarui kurikulum sesuai perkembangan zaman, serta mendorong kreativitas dan karakter siswa. Selain itu, program ini ingin menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan peserta didik. Karena kita melihat perkembangan zaman, apalagi teknologi yang setiap harinya akan diperbarui, kita dalam dunia pendidikan akan juga ikut berkembang, baik secara teknologi maupun pendidikannya. Lalu apa sih komponen utama pendidikan bermutu? Pendidikan bermutu mencakup kurikulum yang adaptif, guru yang profesional, sarana belajar yang memadai, serta lingkungan sekolah yang aman dan positif. Evaluasi belajar juga dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan keberhasilan proses pendidikan. Terdapat beberapa program pendidikan bermutu yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu meningkatkan kompetensi guru, di mana pelatihan, workshop, dan sertifikasi pengembangan profesional berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Jadi Bapak Ibu guru kita mungkin yang dulu-dulunya dalam belajarnya mungkin masuk kelas hanya menjelaskan tanpa ada permainan, itu merupakan hal yang monoton. Dengan adanya pendidikan bermutu ini diharapkan Bapak Ibu guru lebih aktif dalam kelas, yaitu mengajak kita melakukan ice breaking, permainan interaktif, yang sehingga dalam pembelajaran tersebut tidak hal yang membosankan dan juga dapat menyerap ilmu dari materi tersebut. Lalu yang kedua, penguatan kurikulum. Penyempurnaan kurikulum agar relevan dengan kebutuhan zaman, termasuk literasi, numerasi, teknologi, dan karakter. Dan kurikulum kita seiring berjalannya waktu akan terus berkembang, jadi tidak hanya pelajaran yang dulu itu aja, mesti akan diperbarui dengan pelajaran yang baru. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, kok makin lama makin ubah-ubah ini masuk kurikulum gimana? Dan alasannya kenapa diubah terus? Alasannya supaya kita dapat mencerna dengan baik apa maksud dari pelajaran itu. Karena kalau kita menggunakan kurikulum lama atau bahasa tahun yang lama, itu mesti kita akan sulit mencerna dan memahaminya. Lalu digitalisasi pendidikan. Pemanfaatan teknologi dalam proses belajar seperti platform digital, media pembelajaran interaktif, dan kelas berbasis digital. Saat ini kita bisa lihat banyak sekali di Play Store aplikasi-aplikasi yang mendukung pembelajaran,
di mana kalau kita di sekolah mungkin tidak bisa paham, kita bisa mencari di internet pembelajaran tersebut, dan itu merupakan program dari pendidikan bermutu. Selain itu juga pemerintah memberikan bantuan kepada tiap-tiap sekolah sebuah smartboard, atau kalau kita mungkin mengenalnya TV besar dengan ukuran 70 inci. Itu setiap sekolah sudah mendapatkan, termasuk SMA kita sudah mendapatkan, dan itu merupakan salah satu bentuk digitalisasi pendidikan. Lalu program yang keempat yaitu perbaikan sarana dan prasarana. Banyak sekali kita lihat, terutama di daerah pedalaman Indonesia seperti daerah Papua, daerah NTT dan sebagainya, di mana banyak gedung sekolah yang tidak layak digunakan, di mana gedung reot, dan kita tadi belajar pun di sana mungkin mereka merasa tidak nyaman. Jadi dengan adanya program ini diharapkan gedung-gedung yang awalnya rusak bisa bagus dan nyaman untuk belajar. Termasuk dalam sekolah kita. Sekolah kita akan dibuat sebagus mungkin, sedemikian mungkin, sehingga kita dan belajar akan dibuat lebih nyaman. Lalu pembentukan karakter siswa. Program yang menanamkan nilai integritas, disiplin, gotong royong, toleransi, dan tanggung jawab merupakan adalah tujuan dari pendidikan bermutu. Saat ini kita lihat banyak sekali pergaulan bebas yang semena-mena dan merebak di sekitar kita. Banyak teman-teman kita yang mulai terpengaruh dengan pergaulan negatif karena ngikut-ngikut. Jadi dengan adanya pembentukan karakter ini, diharapkan perilaku siswa yang awalnya rusak bisa terarah, dan sekolah pun sudah mulai menerapkan seperti guru wali yang tujuannya yaitu membentuk karakter siswa. Dan program yang terakhir, pemerataan akses pendidikan. Seperti yang saya jelaskan yang pertama, di mana memberikan kesempatan belajar setara bagi seluruh siswa maupun di daerah terpencil dan masyarakat kurang mampu. Jadi semua orang berhak mendapatkan pendidikan, tidak hanya orang-orang tertentu ataupun orang-orang ekonominya tinggi, IQ-nya tinggi, tidak, tapi orang yang mohon maaf aja IQ-nya rendah maupun orang kurang mampu itu bisa untuk bersekolah. Saat ini pemerintah juga telah membuat sekolah rakyat yang tujuannya apa? Untuk memberikan kesempatan belajar bagi orang-orang tertentu. Apa sih manfaat pendidikan bermutu? Pendidikan bermutu itu membantu membentuk generasi yang kritis, kreatif, dan berkarakter. Jadi dalam kita sebagai generasi muda, diharapkan dengan pendidikan ini pemikiran kita lebih maju dan lebih kreatif. Jadi tidak pemikiran kita nemplas atau amati tiru plek ketiplek, tapi kita buat amati tiru modifikasi, sehingga seolah-olah kan kita pembelajaran kita lebih kreatif. Lalu lingkungan belajar menjadi lebih nyaman. Dalam lingkungan sekolah, sekolah mengusahakan kita belajar senyaman mungkin. Sering kita lihat di sekolah-sekolah kita melakukan pembangunan yang tujuannya apa? Supaya kita dalam belajar itu tidak merasa kaku, tidak merasa bosan, tapi kita bisa menyenangkan dan nyaman dan tidak merasa terganggu. Lalu siswa juga siap menghadapi tantangan masa depan. Dengan adanya pendidikan bermutu ini, kita sudah ada mindset ataupun pemikiran bagaimana kita menghadapi masa depan kemudian harinya. Lalu pemerataan kesempatan belajar dapat terwujud. Jadi semua siswa bisa belajar sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, kalau tidak salah nomor 31 ayat A, mengatakan bahwasanya setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Jadi tidak hanya orang tertentu, tapi kita semualah yang berhak untuk mendapat pendidikan dan mengenyam bangku sekolah. Apa saja peran kita dalam mendukung pendidikan bermutu? Ini yang pertama yaitu siswa. Siswa diharapkan lebih aktif dan bersemangat dalam belajar. Jadi dengan adanya pendidikan bermutu ini, teman-teman juga lebih semangat dalam belajar. Jadi udah dibantu bukannya semakin semangat malah semakin loyo. Jangan sampai seperti itu, tapi justru lebih semangat lagi. Lalu guru akan terus meningkatkan kemampuan mengajar dan inovasi. Yang sebelumnya belajarnya monoton bisa update dengan cara baru seperti mengajar EKG ataupun membuat kreasi-kreasi sehingga tidak membosankan. Lalu sekolah menyediakan fasilitas yang memadai. Jadi sekolah-sekolah yang awalnya gedung-gedung ataupun perlengkapannya kurang bisa terpenuhi dan menunjang pembelajaran kita lebih nyaman lagi. Termasuk di SMA kita sudah memiliki laboratorium komputer beserta isinya, peralatan praktikum kimia maupun biologi, dan tujuannya itu adalah mendukung proses belajar kita supaya kita bisa menjadi peserta didik yang berpikir kritis.
Lalu bukan hanya di lingkungan guru, siswa maupun sekolah, orang tua itu juga harus membentuk dukungan kepada pemerintah dalam membentuk pribadi, yaitu kita sebagai pelajar, membentuk moral, dan sehingga keberhasilan pendidikan itu dapat terwujud. Dan yang terakhir, ini adalah pesan dari Bapak Kementerian Profesor Dr. Abdul Mukti MED, merupakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikbud Indonesia, di mana dalam forum resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, beliau menyampaikan bahwasanya pendidikan bermutu adalah tanggung jawab bersama. Kita harus memperkuat kualitas guru, karakter peserta didik, dan lingkungan belajar yang aman. Jadi pendidikan bermutu ini bukan hanya tanggung jawab perseorangan ataupun per individu, tapi kita semua, kita harus mendukung dan mensupport dari kegiatan ataupun program pemerintah ini supaya lingkungan belajar ataupun impian negara kita untuk menjadi negara yang maju bisa terwujud. Itu tadi sosialisasi mengenai pendidikan bermutu bagi kita semua, dan saya akan memasuki sesi tanya jawab. Apabila ada ingin bertanya, kami persilakan. Baiklah, silakan sebutkan nama dan kelas dan pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Elsa Agus Nurina dari kelas 12 AKB. Saya akan bertanya kepada Abed, kenapa teknologi itu berperan penting bagi pendidikan? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Teknologi sangat berperan dalam pendidikan. Saat ini nggak kita belajar mungkin lewat buku aja bisa kita bayangkan. Kalau kita belajar dalam buku mungkin kita akan merasa membosankan. Dan dengan adanya teknologi seperti smartboard maupun komputer, laptop, itu membuat pelajaran kita lebih menyenangkan. Jadi tidak hanya kita dalam ruangan saja, dengan adanya teknologi tadi kita bisa belajar seolah-olah dalam ruangan, jadi tidak bersifat monoton ataupun malas. Dan kita pendidikan itu akan terus mengikuti alur. Semakin perkembangan zaman, pendidikan juga akan semakin berkembang sesuai dengan teknologi juga. Itu tadi jawaban dasar. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya? Baik, silakan perkenalkan nama dan kelas. Saya Riatulia dari kelas 10 S1 ingin bertanya, mengapa pendidikan bermutu itu penting untuk masa depan? Oke, terima kasih. Baiklah, kenapa pendidikan bermutu penting bagi masa depan? Karena kita bisa lihat kalau masa-masa pendidikan tidak merata, di mana ada teman kita yang sekolah, ada yang teman kita tidak sekolah. Bagaimana pendidikan kita ke depannya kalau kita seperti ini? Mungkin teman-teman kita yang tidak sekolah mendapatkan profesi yang mohon maaf saja kurang layak. Jadi dengan adanya pendidikan bermutu, tidak hanya orang tertentu, tapi semua orang bisa sekolah. Jadi apa mimpi mereka dari kecil yang mereka cita-citakan dapat terwujud dengan baik. Jadi tidak ada kata, oh saya tidak bisa melanjutkan pendidikan, tapi saya dengan adanya program ini membuat saya bisa mewujudkan mimpi saya. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya? Tidak. Tidak ya. Oke, terima kasih. Itu tadi sosialisasi mengenai pendidikan bermutu bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan di sini dapat meningkatkan kualitas kita dalam belajar maupun meningkatkan generasi yang unggul. Dan saya mohon maaf apabila dalam saya menyampaikan sosialisasi ini terdapat kekurangan baik kesalahan kata, perilaku, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.